Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Emang paling ribet dah kalau mau nongkrong keluar bentar tapi kudu banget ngantongin casan atau powerbank. Selain ribet, kadang yang make juga bukan kita, tapi malah dipinjam sama temen. Dah, pengen banget gue kiloin tuh rasanya temen kayak begitu. Kan lumayan nanti duitnya, bisa gue pakai buat beli HP baterai 7000 mAh yang kagak doyan ama colokan ini der. Nah, ketujuh HP di video kali ini punya baterai 7000 mAh yang juga udah gue sortir harga termurah di harga 1 sampai 3 jutaan doang der. Penasarin? Legasin 7 HP baterai 7000 mAh paling murah jelang akhir tahun 2025 versi Tombol Power. Kalau masih ada kembalian abis beli nasi uduk, jangan dibeliin bakwan der, tapi beli Motorola G06 Power ini aja. Yang jadi nilai jual paling tajam dari ini HP ada di sektor baterainya ya der, karena kapasitasnya tuh babon banget di 7000 mAh. Motorola juga ngeklaim kalau baterai babonnya ini bakalan berumur panjang karena sel baterainya tetap bisa bertahan lebih dari 80% walaupun udah dipakai ngecas sebanyak 1000 kali. Ngomongin ngecas, kalau lu beli Moto G06 Power ini emang lu bakal dapetin pala casan 20 watt. Nah, tapi aktualnya ini HP cuma support 18 watt fast charging ya der. 18 watt di HP harga segini tuh lumayan ya, karena biasanya cuma 10 watt doang. Kelebihan lain dari Moto G06 Power ini ada di kameranya der, karena secara mengejutkan dual kamera 50 megapikselnya ini bisa ngasih hasil foto yang keren di kondisi cahaya yang cukup. Sementara untuk kekurangannya, jenis storage ini HP itu masih eMMC ya der. Dan seperti biasa untuk review lengkapnya silahkan lihat di channel lain ya der, karena di sini gue cuma rekomendasiin doang. Oke, kalau lu mau beli, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Dan ini dia spek singkat, harga terupdate serta kelebihan dan kekurangan dari Moto G06 Power. HP baterai 7000 mAh paling murah berikutnya ada Tecnopova 7 4G. Datang ngebawa chipset MediaTek Helio G100 yang udah cukup nyaman buat lu pakai harian atau gaming santai kayak Mobile Legenda. Gyroscope-nya juga udah hardware reader alias anti delay. Nah, kalau buat buka tutup atau pindah-pindah aplikasi juga bakal cepet nih, karena selain RAM-nya lega 8GB, jenis storage ini HP tuh udah UFS 2.2, dan kalau misalkan storage-nya lu rasa masih kurang, lu masih bisa nambahin storage-nya via microSD sampai 1TB. Di dalam body yang desainnya ganteng dan bersertifikasi rating IP64-nya ini, Tecno masangin baterai babon 7000 mAh yang sayang masih pakai jenis lithium polimer yang bikin bodinya ini jadi rada tebal di 9,3 mili. Dengan baterai sebabon itu, Tecno ngeklaim kalau Pova 7 4G ini bisa tahan 2 harian untuk pemakaian normal kayak chatting, browsing, Netflix, atau streaming. Nah, kalau misalnya lowbat, ngecasnya juga kagak terlalu lama der, karena fast chargingnya ini udah 45 watt yang bisa ngisi baterainya dari 0 ke 100% cuma dalam waktu sekitar 90 sampai 120 menitan tergantung suhu ruangan ya der. Sebenarnya ngecas sambil lu mainin juga harusnya aman aja, karena ini HP udah punya dukungan bypass charging. Tapi kalau lu niat beli ini HP buat pemakaian jangka panjang, saran gue jangan terlalu sering lu mainin sembari ngecas ya der. Nah, buat lu yang mau sikat ini HP, langsung aja cek deskripsi tuh. Rekomendasi HP baterai 7000 mAh juga datang dari brand Xiaomi nih der. Jadi di nomor 5 ini gua masukin Redmi 15 sebagai salah satu HP dengan baterai 7000 mAh paling murah saat ini. Redmi 15 ini layarnya tuh menarik banget der, karena selain lega banget di 6,9 inci, resolusi Full HD plus layar ini HP tentu aja bisa bikin mata lu kagak bakalan cepet pegel, dan nyaman banget juga buat lu pakai scrolling karena refresh rate-nya yang udah di 144Hz. Buat gaming santai, multitasking, atau sekedar pakai harian juga aman, karena Redmi 15 ini pakai chipset legenda Maharaja Naga Snapdragon 865. Maksudnya 685. Bosen-bosen dah lo sama ini chipset. Nah, tapi tenang brother, chipset ini HP tuh juga udah disupport sama jenis storage UFS 2.2 yang bisa bikin performanya itu semakin lancar. Kita bahas baterainya. Kapasitas 7000 mAh-nya ini bukan cuma gimmick ya der, tapi baterai babonnya ini bener-bener bisa lu andelin sampai 2 harian untuk pemakaian normal. Redmi 15 ini juga punya fitur
fitur 1% power endurance, yang artinya walaupun baterainya sisa 1%, tapi lu masih bisa fungsiin ini HP buat nelpon selama 60 menitan. Urusan ngecas, ini HP udah punya dukungan fast charging 33 watt. Ada juga fitur reverse charging 18 watt yang bisa bikin Redmi 15 ini sebagai powerbank dadakan buat ngecas HP lain, ngecas smartwatch, atau bahkan ngecas pacar juga bisa. Maksudnya ngecas TWS punya pacar ya, Der. Aduh. Masih dari Xiaomi nih, Der. Karena di nomor 4 ini gue juga masukin Poco M7 4G yang merupakan versi rebrand dari Redmi 15 tadi. Ya, jadi spek Poco M7 4G sama Redmi 15 tadi tuh sama persis, alias cuma beda di desain aja. Kalau lu mau desain yang laki banget, lu bisa pilih Poco M7 4G, dan kalau lu pengen yang desainnya elegan, langsung gas Redmi 15 4G aja, Der. Kayak gue pribadi lebih seneng sama desainnya Redmi 15 karena kayak kagak kelihatan murahan aja gitu. Dan mau Poco M7 atau Redmi 15 tuh dia juga sama-sama udah ngantongin sertifikasi ketahanan rating IP64 anti debu tahan gerimis ya, Der. Poco M7 4G ini baterainya juga sama kayak Redmi 15 di 7000 mAh. Dukungan fast charging 33 wattnya juga sama ya, Der. Jadi gue bahas kekurangannya aja nih. Poco M7 4G dan Redmi 15 4G itu sama-sama punya kekurangan di gyroscope-nya yang masih software, speakernya juga masih mono, dan kagak ngasih lubang jack 3,5 mili. Oke, langsung aja untuk link pembelian Poco M7 4G atau Redmi 15 4G ada di deskripsi ya, Der. Kita masuk ke budget tertinggi di rekomendasi kali ini, yaitu di 3 jutaan. Pilihan pertama di 3 jutaan dari gua ada Oppo A6 Pro 4G ya, Der. Oppo A6 Pro 4G ini gua julukin si paling borong IP rating, Der, karena ini HP udah ngantongin sertifikasi IP66, IP68, dan IP69, yang artinya ini HP udah kebal lu ajak ke dalam air selama bukan air laut aja ya, Der. Soal desain mah emang cakep bener dah, mewah, layout dual kamera 50 megapikselnya juga kagak norak kata gua teh. Layarnya juga mantep, Der, udah pakai konsep punch hole yang tertanam kamera selfie 16 megapiksel. Untuk panelnya dia pakai AMOLED 6,57 inci Full HD plus 120 Hz yang masih termasuk compact, nyaman digenggam walaupun pakai satu tangan. Buat lu pakai harian juga bakal muasin karena selain chipset ini HP jenisnya Helio G100, jenis storage-nya juga udah UFS 2.2 yang lebih gacor dari eMMC ya. Oppo A6 Pro 4G ini baterainya juga udah berteknologi silikon karbon yang bikin bodinya ini tetap bisa tipis di 8 mili walaupun baterainya ini babon di 7000 mAh. Bobotnya juga tetap bisa dibikin enteng ya, Der, di 180 gram doang. Dan kalau misalnya lowbat, ngecasnya juga cepet banget nih, cuma sekitar 60 menitan doang dari 0 ke 100%. Kenapa bisa cepet? Karena selain fast charging ini HP udah super VOOC 80 watt, Oppo A6 Pro 4G juga udah punya sistem pendingin canggih bernama VC Super Cool yang bikin suhu HP-nya itu kagak gampang panas dan otomatis bisa mempercepat proses ngecas. Karena panas berlebih itu bisa memperlambat proses ngecas. Jadi kalau HP-nya dingin, ngecasnya itu bakalan cepet ya, Der. Buat ngecas gadget lain pakai Oppo A6 Pro 4G juga bisa, Der, karena ini HP udah punya dukungan reverse charging. Oke, link pembeliannya kayak biasa ya, ada di kolom deskripsi. Gue juga masukin Vivo iQOO Z10 5G ke rekomendasi HP baterai 7000 mAh paling murah ya, Der. Vivo iQOO Z10 5G yang harganya 3 jutaan ini emang jadi incaran banyak penabung dari berbagai penjuru Indonesia. Walaupun udah susah-susah nabung, tapi pas kepake buat beli batagor, tabungannya langsung ludes. Aspek yang paling mencolok dari iQOO Z10 5G ini tentu aja ada di kapasitas baterainya yang 7300 mAh. Dan jadi HP baterai paling gede juga yang pernah ada di Indonesia saat ini ya, Der. Makanya jangan heran kalau julukan ini HP tuh iQOO The Battery King Z10 5G. Nah, walaupun baterainya ini sebesar harapan orang tua, tapi dia tetap bisa tampil elegan dengan bodi tipis berkat teknologi yang dipakai pada baterainya yang berjenis BlueVolt generasi ketiga. Jadi teknologi ini selain bisa bikin tetap kelihatan ringkas, teknologi BlueVolt Gen 3 ini juga bisa ngejaga suhu baterainya biar lebih adem ya, Der. Dan kalau lowbat ngecas dari 0 ke 100% makan waktu sekitar sejam lebih dikit doang berkat fast chargingnya yang udah 90 watt.
Kesimpulannya, iQOO Z10 5G ini menurut gua jadi HP all-rounder harga 3 jutaan terbaik karena aspek lain kayak chipset, layar, kamera, dan storage-nya tuh dibikin berimbang alias all-rounder yang muasin bener. Oke, link pembeliannya ada di deskripsi ya der. Terakhir ada HP terbaru dari Realme yang desainnya ini mirip bener sama iPhone boba. Please welcome Realme 15T 5G. Sebenarnya kalau untuk sekarang lu masih belum bisa ngebeli ini HP ya der, karena di Shopee Official Store Realme aja ketulis dia mulai flash sale-nya itu di 7 November mendatang. Masih anget bet dah pokoknya ini HP. Fresh from the open kalau kata abang-abang roti O di stasiun mah. Walaupun ini HP mirip sama Apple, tapi tetap aja gue demen banget sama desainnya yang keras sama mahal. Konsep layarnya juga udah pakai 4 sudut membulat 8 mili yang bisa ngasih kenyamanan lebih atau enak diplototin seharian. Nah, karena baterai 7000 mAh Realme 15T ini udah pakai teknologi silikon karbon, jangan heran kalau bodi Realme 15T ini cuma punya ketebalan di 7,79 mili dan bobot yang ringan juga di 181 gram doang. Soal pengecasannya unik nih der, karena ini HP sebetulnya cuma support 60 watt fast charging, tapi di dalam kotak penjualannya lu bakal dapetin pala casan yang 80 watt. Dan buat ngecas dari 0 ke 100%, Realme 15T 5G ini butuh waktu sekitar 90 menitan doang. Fitur pengecasan lain kayak reverse charging, ngecas 5 menit bisa gaming 1 jam, sampai bypass charging juga udah ada di Realme 15T 5G ini. Langsung aja cek link pembelian di deskripsi kalau lu pengen beli ini HP ya der. Nah itu dia, 7 rekomendasi HP baterai gede eksklusif super bombastis dengan harga yang masih masuk akal. Dari ke-7 HP tadi yang menurut gua paling terbaik itu di harga 1 jutaan Tecnopova 7 4G, dan kalau di harga 3 jutaan tentu aja iQOO Z10 5G ya der. Jadi tinggal lu sesuaikan aja tuh sama budget. Untuk link pembelian semua HP-nya ada di deskripsi ya der. Kalau lu masih mau nanya dan masih mau bertanya-tanya, kamu nanya langsung aja komen di bawah, gua pasti balas walaupun kadang rada telat dikit ya der. Oke, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.